وتعصم بها عن الخطأ لساني. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin yang berbahagia, minggu kemarin Habib tidak bisa hadir karena ada uzur. Alhamdulillah pada minggu ini kita kembali seperti biasa pengajian, dan pengajian itu saudara di mana-mana kebanyakan ya yang datang yang setengah baya ke atas. Saya kepengen yang muda-mudanya kayak gini nih. Ya, yang masih muda-muda. Mungkin yang masih muda-muda itu belum tahu cara mandi wajib bagaimana. Cara berwudu bagaimana. Yang membatalkan wudu bagaimana. Walaupun di sekolah yang ada kabar anginnya pelajaran agama mau dihilangin. Jadi biar anak-anak itu kayak PKI semua, saudara-saudara ya. Kabarnya begitu, mudah-mudahan jangan sampai ya. Coba mana anak muda-mudanya nih Kemayoran nih. Mudah-mudahan didengar omongan saya nih, kedengeran di luar. Coba anak-anak mudanya kemari. Kan nggak bakal muda terus, bakal tua. Ya. Kita mesti paling sedikit soal fikih itu soal ibadah. Sampai bab haji bas, kalau bab dagang ini segala macam, masya Allah susah deh tuh, ya. Ya, bab ibadah dah, sholat, ya. Yang batalin sholat, sunnah-sunnahnya sholat, ya, syarat sholat, kan kita mesti paham itu, supaya ibadah kita benar. Kenapa sekarang muncul anak-anak yang berani bunuh bapak, berani bunuh ibu? Kenapa nih berani gini semua? Karena tidak ada pelajaran atau kurang pelajaran agama. Habib belum tentu kurang pelajaran agama. Kalau kurang pelajaran agama, segala sesuatu dia bisa terjang. Ujungnya banyak lahir anak-anak yang maaf, haram jadah anaknya. Apa anak jadah ya? Orang Melayu bilang anak apa tuh? Ya, anak jadah ya. Nasallallahu alafiyah. Banyak begitu kejadian. Nah ini anak-anak ini kadang-kadang karena kemasukan sebagiannya syaitan, bukan yang jadi wali bukan bapaknya kalau anak itu bukan anak dia. Tapi siapa yang tahu? Yang tahu kan dia yang melakukan dan Allah. Kalau dia jujur, kalau dia tidak jujur, ya salah besar diumpet-umpetin. Jangan. Kalau kebetulan hamil, bismillah hamil sudah, kawinkan. Tapi bukan anaknya itu, ya. Nasallallahu alafiyah. Walaupun ada gol kalau belum sekian bulan ini, tapi yang namanya hamil duluan sudah nggak enak didengar. Ya Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, kalau hamil di luar perkawinan bagus nggak? Nggak bagus. Jaga anak-anak kita, saudara. Bentenginnya sama agama. Ini kalau sudah banyak anak-anak begini, anak-anak yang di luar nikah, saudara, banyak yang jahat. Karena kemasukan setan. Ya. Sampai ada yang terkenal katanya banyak sekarang anak-anak pertama itu perempuan, kebanyakan sudah pecah balon duluan. Nasallallahu alafiyah. Makanya jangan biarkan anak kita pacaran, bawa malam ke sana, bawa sini, enggak ada. Mau bareng-bareng kawinin sir. Biar jadi halal kalau ada apa-apa. Atau jangan. Nggak ada tuh kamus pacaran di dalam agama, nggak ada. Mau kawin pacaran dulu, nggak ada. Mau kawin nyobain dulu, nggak ada. Emang dagangan. Ya, itu harus kita yang ngajar. Jangan sampai dapat anak-anak yang semacam itu. Jaga betul. Nasallallahu alafiyah. Ya. Kalau bukan kita sendiri yang mau jaga, siapa? Orang lain mau jaga nggak bisa. Penjaga yang paling baik adalah agama. Ya, dididik agama.
Saya ajak anak-anak mudanya, ayo ngaji, ngaji. Ya. Hadiri pengajian-pengajian. Oh Bib, saya nggak ngerti ngaji pengajian. Mendingan saya hadir ini apaan? Yang bukan maulid. Konser mendingan. Kalau konser kan bisa joget-joget, bisa ini itu, nggak ada yang ngelarang, ya kan? Kalau di masjid kan nggak ada joget-joget, saudara-saudara ya. Yang aja berdoa, ngaji, baca Quran, semuanya jalan surga insya Allah. Dan jalan surga itu banyak cucuknya, banyak durinya. Orang Sunda bilang cucuk, ya. Banyak durinya, mesti kita terjang. Kalau udah liwat, ya enak sudah. Ya. Kalau udah liwat, enak. Biasa sembahyang subuh jamaah, nggak mau ninggal ya subuh jamaah. Tadinya baru subuh jamaah, lama zuhur jamaah, lama asar jamaah, lama isya jamaah, 5 waktu jamaah. Masya Allah. Sholat jamaah, jangan maling jamaah, saudara. Ya. Sholat jamaah. Oh, berkah tuh. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Kutub minal aqtab. Kutub itu pangkat kewalian. Beliau menceritakan musibah yang paling besar itu musibah apa? Musibah agama. Musibah yang paling besar musibah tidak ada agama. Oleh karena itu beliau bilang, usahakan di rumah kamu jamaah, istri jamaah, anak perempuan kita jamaah salatnya, anak laki-laki kita jamaah salatnya. Syukur-syukur bisa di masjid, nggak bisa di rumah. Kalau perempuan kan di rumah, kan bisa jamaah sama ibunya. Bisa nggak? Bisa. Pembantu jamaah, pembantu laki-laki supir jamaah suruh sholatnya. Satu kali ada satu nasolihin, Habib siapa anak lupa namanya, lagi di masjid. Tiba-tiba datang berita, cucunya patah kakinya. Dia nggak keluar dari masjid. Dia biasanya masjid maghrib sampai isya ibadah di masjid, ngaji, ratib dan segala macam. Beres sholat isya selesai, kabar itu sebelum isya, dia nggak ini kan, ya udah nanti cucu ente patah kakinya, cucu ini kesayangan dia nih, udah pulang isya, bukan ditanya cucunya diobatin, bukan, sini mau panggil pembantunya, panggilin semua satu rumah, sembahyang jamaah enggak kamu sekalian? Sembahyang. Gel anak enggak sembahyang jamaah. Gel dari sini ini, bala ini datang kepada anak cucu. Sampai dia mengatakan demikian. Bala ini datang karena kalian, salah satu dari kalian ada yang tidak jamaah. Ini balanya. Sampai seperti itu saudara, dari perhatiannya kepada sholat jamaah. Kalau kita sekarang ini yang paling asyik ngitung duit jamaah. Asyik benar tuh, ngitung duit. Ya. Mari saudara-saudara jamaah, sholat jamaah ini banyak, ganjarannya banyak besar. 27 kali itu yang kita lihat. Kalau Anda sembahyang di depan di sini, shaf pertama lain lagi. Kalau habis itu sembahyang sunnah lain lagi. Nungguin lagi sampai isya lain lagi. Tambah ngaji lagi, 2 lain lagi. Ini surga semua nih. Cuman kan kita nggak lihat. Mesti mati dulu. Orang kalau dipakai contoh mati dulu pada baik semua. Tapi kan nggak mungkin, harus mati dulu. Nah, itu ujiannya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Tabarakalladzi khalaqal mauta, Tabarakalladzi khalaqal Tabarakalladzi biyadil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini ujian buat ente. Anak hidup bakal mati. Setelah mati selesai? Enggak. Liyabluwakum, diuji. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Berarti orang yang hidup ini bakal diuji untuk kapan? Untuk hari kematian. Apa amalan ente untuk mati? Coba mari tanya-tanya. Dari sejak saya baligh, akil baligh, kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi, apa kebaikan kita buat agama nih? Tanya. Sunnah, saya sholat sunnah saya gimana? Sedekah saya gimana? Birrul walidain saya kepada ibu dan abah bagaimana? Pergaulan saya bagaimana? Coba tanya.
Mumpung masih kita hidup. Kalau kelihatannya miring nih, wah ini banyak yang nggak benernya. Perbaiki yuk. Allah terima kok. Allah terima orang yang taubat. Man taba taballahu alaih. Siapa yang bertobat, Allah kasih taubat. Berbuat baik. Apa di antara perbuatan baik yang terbaik setelah sholat fardu? Ngaji urusan agama. Apa perbuatan baik yang terbaik setelah kita syahadat la ilaha illallah? Sholat 5 waktu, kemudian belajar urusan agama. Kayak kita nih. Ini terbaik nih. Ya, luar biasa. Berkahnya pengajian-pengajian yang gini, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Berkah adanya pengajian. Insya Allah nih di sini tiap hari ada pengajian. Alhamdulillah. Ya, cuman kadang-kadang pengajian itu yang jauh datang, yang dekat manteng sama tengnya. Yang jauh datang, yang dekat manteng di rumah. Ya, kadang-kadang begitu. Insya Allah di sini enggak ya. Insya Allah di sini enggak. Ya. Saudara, kapan lagi? Ya, jangan wah itu pengajian buat orang tua lah, pengajian buat kita semua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari sejak kamu lahir di pangkuan ibu kamu sampai dimasukkan ke liang lahat. Nggak mungkin kan anak kecil itu maksud dari saking pentingnya menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu dunia bismillah, silakan. Kalau ente belajar ilmu dunia, tidak belajar ilmu agama, pincang. Belajar ilmu agama, nggak belajar ilmu dunia, nggak pincang. Sebab di dalam agama ada urusan keduniaan. Bib nggak ada matematik, ada. Begitu urusan faraid, ada matematik di situ. Ada. Ada hitung-hitungan. Hah? Bahkan orang-orang yang faqih itu, saya ada kenal, masih famili saya sendiri, alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Isa Al-Haddad. Jago ahli fikih. Hah? Kalau saya nggak ada setai kukunya. Habib Ali ini yang datang kepada dia bukan orang Islam saja, orang kafir. Siapa tuh yang datang? Pokrol. Apa pokrol? Pengacara. Kalau lagi berdebat, nanya sama dia. Padahal dia ahli fikih, bukan pengacara. Tapi dia pinter. Karena dalam ilmu fikih kan segala macam tuh. Kalau ini begini, kalau ini begini, ya. Seandainya terjadi begini seperti ini, itu urusan orang ahli ilmu fikih itu. Itu yang datang begitu. Pengacara nanya sama dia. Padahal dia bukan pengacara. Ahli agama. Ya. Jadi kalau orang ngerti agama, nggak ngerti dunia, insya Allah aman. Tapi kalau ngerti dunia, nggak ngerti agama, bahaya. Nggak ada rem nanti. Ya. Halal haram bakal diterjang. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنظير الشيب والهرم
ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bin fidarain amin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal ini menerangkan tentang najis karena macam-macam dan cara mensucikannya atau cara menghilangkannya. Kira-kira kalau nggak ngaji bisa nggak? Bisa. Mana tuh najis? Gimana cara ngilanginnya? Kan itu agama yang ngajarkan. Ya. Qala wa hadzal faslu madhkurun fi ba'dhin nusakhi qubaila kitabis shalah. Di sebagian kitab pasal ini ditaruh sebelum kitabus shalah. Enggak masalah ini, ya. Qala wan najasatu lughatan, najis secara bahasa. Ada secara agama, secara ilmu fikih. Najis secara bahasa artinya asyai'ul mustaqdar, sesuatu yang kotor. Yang kotor belum tentu najis. Yang najis sudah jelas biasanya kotor. Yang kotor belum tentu najis, tapi yang najis biasanya kotor. Jadi asyai'ul muqtadar itu najis. Ingus kalau secara bahasa najis. Misalnya ada kotoran di satu tempat itu, ya, kotor, najis. Sesuatu yang kotor disebut najis. Tapi kan najis di sini bukan najis seperti bahasa, najis kotor. Apa semua yang kotor nggak boleh dia pakai sholat? Kan tidak. Kotor kena debu, tanah, lumpur, terus nggak boleh sholat? Enggak. Najis itu kotor. Tapi kan tidak menyebabkan tidak sahnya sholat. Tapi kalau najis ini sudah kotor, menyebabkan tidak sah sholat kalau dipakai dibawa sholat. Ya, nah itu secara bahasa tadi. Yang kotor najis tuh. Secara syariat, kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Secara umum segala sesuatu yang haram dimakan. Kencing haram nggak dimakan? Haram. Kotoran haram.
Darah haram, nanah haram, muntah haram, batu halal kalau anda mau. Tapi yang kan disuruhnya sama Allah yang bagus, yang halal yang bagus. Batu halal, tapi masa ente mau makan? Ya. Baik. Jadi secara umum sesuatu yang haram dimakan. Ya. Halatul ikhtiar, dalam keadaan kita tidak terpaksa. Yang haram dimakan dalam keadaan kita tidak terpaksa. Secara umum najis itu sesuatu yang haram dimakan dalam keadaan kita tidak terpaksa. Bang Ajis pakai nanya, emang ada yang terpaksa, Bib? Ada. Naik pesawat terbang, liwat gunung salju, atau enggak deh, jatuh tuh pesawat, semua mati, tinggal ente yang hidup sendiri, nggak ada makanan, boleh dia makan daging manusia. Kenapa? Haram padahal itu bangke, tapi karena terpaksa jadi boleh. Jadi ada jalannya, ya. Ya kan nggak boleh bangke, makan bangke itu haram dimakan, ya. Baik. Jadi secara umum segala sesuatu yang haram dimakan dalam keadaan tidak terpaksa, ma'asuhulatit tamyiz, dan mudah, ya, mudah dibedakannya tuh. Yang ini yang nggak boleh dimakan nih dalam keadaan kita tidak terpaksa, ini mudah dibedakannya. Kalau ente nggak tahu nggak apa-apa. Teh sebelahnya minuman keras, haram nggak dimakan? Haram. Ente kagak tahu, sama merah. Ayo silakan teh nih, teh pada bohongin. Begitu diminum ternyata arak misalnya, dosa nggak dosa. Dengan catatan begitu, set buang. Kalau set enak terusin, haram. Ya, itu. Jadi mudah dibedakan. Kalau nggak mudah dibedakan, masih bisa dimaafkan, saudara, ya. La lihurmatiha, bukan karena sesuatu yang nggak boleh dihormat, yang nggak boleh dimakan itu karena mempunyai kehormatan. Seperti apa? Manusia bangkainya nggak boleh kan? Boleh makan, ya. Nanti dijelaskan. Walalistikdariha, atau karena kotor. Belum tentu yang kotor najis, nggak boleh dimakan. Ingus nggak boleh makan, kotor. Tapi bukan karena kotornya nggak. Masa makan ingus, ya kan? Baik. Walali dororiha fi badanin au aglin, atau karena bahaya di akal atau di badan kita. Sebab itu najisnya, bukan. Jadi memang ada peraturan dari agama, ini najis. Ya. Baik. Batu misalnya. Batu kalau ente makan kan membahayakan dalam perut. Padahal tidak najis dia. Bukan karena begitu tuh, dia najis bukan karena bahayanya dia, bukan. Karena hukum Allah ini barang dinajiskan hukumnya. Ya. Baik. Kita lihat nanti penjelasannya supaya lebih jelas lagi. Wa dakhala fil itlaq qalilun najasa wa katsiruha. Tadi kan beliau bilang sesuatu secara umum, sesuatu yang haram dimakannya, umum. Apa yang dimaksud umum di situ? Yang dimaksud umum di situ najis banyak, najis kecil sama hukumnya najis. Kencing 1 drum, kencing 1 sendok sama najis. Daging babi 1 kilo, daging babi 1 tusuk sate juga sama najis, nggak boleh. Qalilun najasa wa katsiruha sama. Ya. Wa kharaja bil ikhtiyar ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulal najasa. Dan kita diharamkan itu karena dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau terpaksa boleh makan najis. Bangke tadi najis, boleh dimakan.
Minuman keras tadi nggak boleh diminum, boleh diminum. Itu pesawat terbang, bukan punya orang Islam kan? Jadi minumannya yang aquanya misalnya, habis sudah. Yang ada cuman minuman keras. Nggak tahu deh apa namanya itu ya. Minuman keras. Dia kebetulan pintar tahu nih, ini minuman keras nih. Ya. Udah nggak kuat pengen minum. Boleh nggak minum? Boleh, terpaksa. Tapi dengan cara apa? Secukupnya supaya tidak mati. Buka tuh botol minuman, plak. Cari apa? Sendok. Sendok apa? Sendok kecil aja dulu. Minum. Hidup dia udah, gini, ikutin. Nanti kalau nggak kuat lagi, baru minum lagi. Jangan tak kebenaran gue. Keenakan. Itu haram tetap. Tidak terpaksa. Kalau terpaksa itu begitu, sedikit. Asal hidup aja. Habis itu dia cari lagi yang halal. Barangkali ada air, ada apa. Ya. Tadi beliau mengatakan yang mudah dibedakan. Tadi kan kayak orang yang nggak beda tuh teh dengan minuman keras. Wa suhulu tamyiz akludud al-mayyit min jubnin aw fakihatin wa nahwi dzalik. Tetapi sesuatu yang susah dilihat nggak boleh dimakan sebetulnya. Apanya? Ulat nggak boleh dimakan. Cacing nggak boleh dimakan, ente. Kotor kan? Tapi kalau nggak kelihatan di dalam korma, dudu tamar-tamar kata Nabi. Di dalam korma suka ada, makanya jangan terlalu banyak milih, ente. Lihat gini, makan sudah. Kecuali kelihatan benar, buang dulu. Kalau nggak makan. Kebetulan ada belatungnya, bismillah, nggak apa-apa. Ada cacingnya, bismillah, nggak apa-apa. Karena sulit dibedakan. Tapi kalau mudah dibedakannya jangan. Buang, ambil yang bagus. Oh, jadi Islam bersih ya, bersih Islam itu, masya Allah ya. Alhamdulillah kita dijadikan umat Islam ya. Taib. Yang ada di buah-buahan tuh kan nggak ketahuan tuh. Kadang-kadang di buahan kan ada tuh ya, cacingnya segala macam. Wa kharaja bi qaulihi la li hurmatiha maitutul adami. Tidak karena terhormatnya itu benda, apa yang keluar? Mayatnya manusia. Terhormat manusia, tapi tetap bangke. Terhormat nggak boleh dimakan. Nggak boleh makan. Nah, itu tidak boleh dimakannya kalau bangkai manusia karena terhormat. Nggak boleh bangkai manusia. Ya. Nah, bangkai ikan boleh nggak? Boleh. Hillun lana maitatan wadaman. Kata Nabi fi makna, dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Al-kabidu wattihal, jantung dan limpa. Jantung dan limpa, boleh juga hati dan limpa, serta belalang dan ikan. Ikan mati boleh dimakan nggak? Boleh. Sapi mati? Bangkai. Tapi belalang boleh. Ada hadisnya. Belalang sama ikan yang boleh. Udah mati boleh dimakan tuh belalang. Jadi ente kalau ketemu belalang, jangan lihat kanan kiri, nggak ada, makan. Kalau suka ya, harus suka. Loh, gurih saudara, saya udah pernah di negeri Arab itu kalau datang belalang jutaan, besar, ditangkap sama orang. Nanti ada cara masak, ada cara ini, dibuang belakangnya, dibuang, cuman badannya saja. Gurih saudara kayak ayam, ya. Belalang itu gurih saja. Cuman kalau orang nggak biasa kan kayak daging kelinci, halal, tapi kan kita nggak tega, ya nggak? Gitu. Ya. Jadi bukan karena jadi najis itu bukan karena, kalau manusia kan bangkainya terhormat, najisnya bukan karena terhormat, bukan. Ya, memang zatnya sudah najis, dinajiskan di dalam agama, ya. Wa bi adamil istighdar al mani wa nahwi. Mani di sebagian orang, kalau mani itu bukan dari diri kita disebut najis. Padahal suci kan dia, tapi disebut najis. Karena hukum agama. Ya. Wa bi nafi dharar al hajar wan nabat al mudir bi badan aw agal. Yang najis itu bukan karena dia berbahaya, bukan. Ada benda berbahaya, candu,
Bahaya nggak? Nggak najis. Candu nggak najis. Batu najis nggak? Nggak. Candu berbahaya buat otak kita, ya kan? Batu berbahaya buat badan kita. Tapi tidak dinajiskan. Jadi najis itu bukan karena bahaya ke otak entah bahaya ke bukan. Sudah hukum agama dari Allah. Gampangnya gitu aja dah. Jadi gampang dimengerti oleh kita. Jadi ini nggak boleh, ketidakbolehan ini menyebabkan tidak sah dipakai sholat ini, hukumnya datangnya dari apa? Dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterangkan terus kepada kita oleh ulama. Ya. Jelas hadirin? Sampai di sini ada yang menanya nggak? Bukan so pinter Habib nih. Udah paham sampai di sini? Jadi kenajisan itu hukum dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Thayyib artinya apa? Baik. Ya. Tsumma dzakarul musannif dhabitan lin najisi al khariji minal qubuli wad dubur. Baru nih sekarang beliau menyatakan najis yang betul-betul sudah jelas nih, yang keluar daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Beliau sekarang mulai masuk ke yang najisnya nih. Ada najis yang keluar dari kemaluan depan, ada yang keluar dari kemaluan belakang. Jangan nanya Bang Ajis, kemaluan depan apa, kemaluan belakang apa, enggak perlu dijelaskan. Udah paham orang? Ini fudul nih, Bang Ajis. Pakai nanya kemaluan depan apa, Beb? Kemaluan belakang apa, enggak usah ditanya. Udah enggak ngerti semua. Ngerti, Pak? Bu, ngerti? Ya. Baik. Jadi yang keluar, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun. Semua benda cair yang keluar dari belakang, dari depan, cair. Cair, becek, leer apa bahasa sini ya? Leer. Lender, yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, hukumnya najis. Semua? Enggak, ada istisna. Wa shadiqun bil gharib al mu'tad. Beliau benar ngomong begitu kepada yang keluar biasanya. Semua yang keluar dia bilang kan dari yang berupa cair, ya itu najis. Benar. Yang biasa, apa yang biasa? Kencing. Kemaluan kita nih, yang depan keluar kencing, biasa. Apalagi mani, biasa. Madhi, biasa. Madyi, biasa. Ada 4 yang biasa nih. 1, pipis, ya. 2, mani. 3, madhyun, air yang seperti ludah, kental. Kapan keluarnya? Kalau nafsu seksual keluar dia. Nggak usah banyak-banyak dijelaskan, ya. Itu Anda tahu sendiri. Terus wadyun, bukan madyun, wadyun, madhyun, wadyun. Wadyun apa? Ente ngangkat berat, set, keluar dari kemaluan. Biasanya agak kuning dan agak pedih. Agak putih, bukan agak pedih. Ya, dia agak putih tapi tidak terlalu kental. Itu namanya wadyun. Ente ngangkat berat, set, keluar. Itu najis. Itu yang biasa. Tapi kan beliau bilang semua yang keluar. Yang air. Ada nggak yang keluar bukan air? Ada. Batu. Batu yang keluar tetap batalin wudu. Mutanajis tuh batunya. Ya. Wah, ini lihat. Nah. Gala bilo kal bauli wal ghaid. Yang biasa seperti kencing dan buang air besar. Wa bin nadir yang nggak biasa. Darah nanah. Orang yang sakit kalau penyakit kotor keluar darah, keluar nanah. Najis nggak? Najis. Jangan pikir hanya najis pipis saja, enggak. Najis. Ya, nggak biasa tuh, ya. Kecuali illal maniyya min adamiyin aw hayawanin ghairu kalbin wa khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir.
kecuali mani yang keluar. Bukan najis, tapi menyebabkan harus mandi. Kencing najis, tidak perlu mandi. Mani tidak najis, tapi perlu mandi. Ya, baik. Loh, Bib, kenapa Bib? Orang mestinya yang najis yang mandi. Kalau mani nggak usah. Kok ini terbalik? Mani nggak perlu, nggak najis. Siram aja, beres, selesai. Sementara kencing nggak usah disiram, nggak apa-apa, mani nggak najis. Ya, nggak. Kalau ada yang keluar mani nggak najis. Tapi kalau kencing harus dicuci. Kalau mani disuruh mandi, kalau mani ini selalu dicuci, kan mandi mestinya. Misalnya 3 kali dia keluar mani, berapa kali mandi? Kalau dibalik, kencing nggak apa-apa, mani yang itu repot. Agama ini adil. Mani kan jarang-jarang, makanya hukumnya mandi. Kencing sering, cukup disiram. Kalau mandi, kalau kencing, siram. Memang kita sering kan dicebok, ya, cebok maksudnya. Coba kalau mani suruh gitu terus-terusan, wah gimana? Mandi terus-terusan. Adilnya agama tuh. Ya. Kecuali ada mani yang najis. Mani siapa? Anjing dan babi. Atau keturunan keduanya, silang. Atau dengan misal ada anjing kawin sama kambing. Kambing itu air kan? Keluar anaknya kambing, itu kambing hukumnya babi, anjing. Ada babi kawin sama sapi, keluar anaknya sapi, itu hukumnya babi, sapi itu. Kecuali mani anjing, babi atau keturunan keduanya silang atau dengan hewan yang tahir, tetap hukumnya adalah najis. Najisnya jual mualaf kok nanti. Ya. Nah, kalau mau dipikir-pikir, kalau mau pakai otak, Bib, anjing kawin dengan kambing. Keluarnya kambing, kan kambing Bib, kok jadi najis? Nah, inilah agama, najis. Seperti kambing hukumnya. Makanya anak juga kan begitu. Kalau kawinnya benar, anak bapak. Kalau kawinnya nggak benar, anak kebo. Disebutnya kumpul kebo. Jadi anaknya kayak ente ngomong. Ya, bayi tabung kalau dari maninya sendiri, oke, bayi tabung. Tapi di dalam zaman Nabi nggak ada bayi tabung ya. Kalau orang yang rapih, orang yang betul-betul ihtiyat, berhati-hati, dia nggak mau bikin bayi tabung. Sebab mudah dibohongin. Diambil maninya dia. Padahal waktu itu dulu diterima, udah diperiksa-periksa di dalam maninya kurang, nggak bisa lahir, nggak bisa punya anak nih. Istrinya dia terlihat sehat atau sebaliknya. Salah satu yang sehat, salah satu yang sakit. Ente di rumah, yang meriksa siapa? Dokter. Kalau dokternya amanat, kalau dokternya nggak amanat, masukin mani orang lain. Set, oh lahir tuh. Anak siapa? Anak dia, padahal bukan anak dia. Jadi misal nih, yang ini permisalan nih. Bang John nanya Mas Habib, saya mau bikin bayi tabung, bagaimana menurut Habib? Jangan. Karena takut ditipu. Mudah ditipu. Jangan. Udah ente nggak dikasih anak. Allah tahu mungkin kalau ente punya anak nggak sanggup ngurusin tuh anak. Satu, nggak punya anak, jangan ribut, jangan pengen punya anak. Mungkin kalau punya anak ngegoda tuh anak sama ente. Allah sayang, nggak pakai anak. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Di Quran ada, di surat Kahfi. Nabi Musa sama Nabi Khidir, anak nggak punya anak, krap, patahin lehernya, plak, mati. Kata Nabi Musa, ya Allah,
Kau bunuh orang gak punya salah. Diam, jangan jawab dulu. Jadi jawab kan? Terakhir ternyata ini anak kalau besar bakal jadi kafir. Allah tahu ngajar Nabi Khidir. Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa belum mati, jadi bisa selamat orang tuanya. Ada yang begitu. Jadi kalau udah nggak punya anak jangan maksa. Usaha boleh, usaha bukan maksa. Usaha. Ya, misalnya mancing. Ya mancing. Mancing ini hati-hati nih mancing nih. Kalau itu mau mancing anak kan dengan anak lagi. Jangan sembarangan mancingnya. Misalnya mancing ikan pakai cacing. Jangan mancing ikan pakai sendal, nggak bakal dapat nanti. Cacing. Kalau mau ngambil anak, kalau laki-laki yang mahram sama suami, berarti siapa? Ponakan. Ponakan si istri. Laki-laki kan nggak tahu tuh. Ponakan, cucu, adek, bismillah. Kalau ini anak laki-laki ya, yang mahram dengan istri. Kalau dia perempuan yang mahram dengan suami, siapa? Adiknya dia, ponakannya dia, cucunya dia. Jadi halal di rumah, nggak jadi fitnah. Betapa banyak fitnah ngambil anak bungut, dia pacaran sama si istrinya. Mancing tuh. Mancing pakai anak satu. Kadang-kadang sudah dapat ya. Nggak dapat juga 2. Mancing lagi, nggak dapat juga 3, nggak dapat lagi sekampung orang pancing. Udah nggak dapat, maksa amat ente. Jangan. Kalau udah nggak dapat biarin, mungkin Allah punya tujuan lain untuk kita. Minta sama Allah terus. Ya Allah beri saya turunan, ya Allah beri saya turunan. Nggak apa-apa. Kalau nggak juga ya sudah. Mau mungut anak boleh, tapi dengan catatan tadi tuh kalau mau mungut, jangan orang lain. Jangan anak zina ente ambil, bahlul lah. Salah besar, ada anak dibuang, ambil buat jadi. Jangan. Itu urusannya pemerintah, bukan ente. Ambil anak itu kalau laki-laki yang mahram dengan istri, kalau perempuan yang mahram dengan suami. Jadi tidak ada fitnah. Jelas, Bu? Ibu jelas? Iya, nanti kalau punya anak mau mengambil anak ini bilang gitu. Kalau ini si ibu ngambil anak orang lain, tuh anak lain, ibu kan udah tua pasti ngambil. Anak ini masih kecil, besar cantik, suaminya senang. Akhirnya terjadi perbuatan yang nggak baik, atau sebaliknya. Kayak Nabi Allah Yusuf waktu diambil sama istrinya Fir'aun, mau diapa-apakan kan? Mau diajak nggak benar kan, tapi lari Nabi Allah Yusuf nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Ganteng. Si istri yang senang. Untuk mencegah itu, makanya saya ingatkan di luar pelajaran ini ya, yang mau ngambil anak, kalau perempuan yang mahram yang nggak boleh kawin sama suami, kalau yang diambil anak perempuan yang nggak boleh, kalau yang diambil laki yang tidak bisa kawin dengan istri. Berarti siapa? Ponakan dan cucu atau adik. Lain itu jangan. Tapi saya mau berbuat baik, ingin punya, ambil anak asuh. Ambil anak asuh. Tetangga orang nggak punya anak asuh saya. Gimana caranya? Sekolah anak bayarin. Makan anak bayarin. Baju anak bayarin. Kawin anak kawinkan. Itu namanya betul-betul ibu atau bapak asuh. Ya, jangan asuh diwasuh sama dia. Nggak benar. Tahu diwasuh? Wasuh bahasa Arab tuh, di bahasa Jawa tuh diwasuh. Begitu ente ambil anak asuh boleh. Kenapa? Gak kasih uangnya buat sekolah anak asuh, kasih uang buat belanja orang tuanya, itu anak asuh nggak masalah. Tapi jangan ditaruh di rumah karena bukan mahram. Bukan mahram suami kita, bukan mahram, kalau dia perempuan bukan mahram suami kita, kalau orang lain, kalau dia laki-laki bukan mahram istri kita dan bukan mahram anak kita. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui darah. Ya, kembali kepada yang sedang kita baca.
Semua yang keluar, yang biasa dari kedua kemaluan kita, yang biasa pipis, mani, wadi, di belakang maaf, buang air besar, ya. Yang nggak biasa, nanah, darah, batu, nggak biasa tuh. Najis nggak? Najis. Kalau batu ya mutan najis, kalau dicuci jadi betul lagi. Misal, ada orang nelen gundu, masuk di telan, keluar. Gundu itu nggak najis kan? Mutanajis, berisi najis. Ambil, cuci, bersih, pakai sabun, sudah baunya nggak ada, suci. Tapi kalau kencing, kalau berak nggak bisa jadi suci, emang dia zatnya sudah najis. Ya, jadi ada najis, ada mutanajis. Mutanajis itu barang yang kena najis, tohir kena najis, mutanajis. Kalau najis dia sendiri, kayak kencing, berak, nanah, darah, bangke, tuh ini udah, memang dia najis. Baik, kita udah tahu nih. Oh, yang keluar dari kemaluan belakang depan hukumnya najis, ya atau baik. Terus kenapa tuh kalau begitu? Ya. Wa ghaslu jami'il abwal wal aurat. Nah, ini najis bisa jadi bersih dengan dicuci. Itu yang paling bagus. Yang paling bersih menghilangkan bekas dan bentuk adalah air. Bisa juga dengan batu menghilangkan bentuk tapi bekas nggak hilang. Kalau pakai batu, bentuk hilang sedikit, nggak kelihatan, tapi bekasnya masih ada, cuman dimaafkan. Maka ketika Pak Haji nanya kepada saya, Bib, enakan pakai apa Bib? Enakan pakai kertas tisu, enakan pakai air? Enakan pakai air, Haji. Sebab air menghilangkan bentuk dan menghilangkan bekas. Kalau tisu menghilangkan bentuk, tidak menghilangkan bekas, masih ada bekasnya, cuman dimaafkan. Tapi saya anjurkan jangan pakai tisu ya, tisu batu jangan kalau nggak perlu, ya jangan. Nanti ada babnya tuh, ada babnya. Kalau nggak ada air. Nah, sekarang ceritanya air kan? Wa ghuslu jami'il abwali wal aurat. Al aurat jam'u raus. Ya. Abwal kencing-kencing dan kotoran-kotoran binatang atau kotoran manusia juga bisa juga disebut ya. Walau kana min ma'kulil lahmi, sekalipun dari yang dimakan oleh kita, kencingnya, beraknya, hukumnya najis. Ayam kencing, kambing kencing, najis. Padahal bisa dimakan kan ayam? Bukan berarti kita makan najis, enggak. Jadi najis ini sekalipun dari barang yang besar kita makan tuh, ya, hukumnya wajib dibersihin. Kena najis, suci. Air, ya, supaya hilang. Ya. Kalau wajib hukumnya tuh mencuci najis, hukumnya wajib. Yang tidak mencuci najis sengaja, nggak ada sebab, haram, dosa. Lawannya wajib, haram, nggak boleh. Kan bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, ya. Satu lagi bisa makruh. Nah, ini haram, nggak boleh, ya. Mesti wajib hukumnya. Wa kaifiyatu, bagaimana cara nyuci najis? Waqtasna udah isya. Panjang soalnya nih nyuci najis. Nah, sekarang kita udah tahu najis nih kencing, nih maaf berak. Gimana cara nyucinya? Akan harus tahu cara nyucinya secara agama. Oh, gampang Bib, nyucinya gimana? Taruh kaki kita di kepala, siram. Begitu? Enggak. Ada caranya. Apakah harus mengalir? Bolehkah airnya kalau sedikit? Bolehkah tidak pakai air? Itu agama yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Nanti dikasih tahu semuanya. Tapi berhubung waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Baik. Kopi luwak apa-apa mutan najis. Seperti kelereng. Luwak makan kopi. Kopi suci enggak? Suci, makan. Berak tuh luwak, campur dengan najis, mutanajis namanya, karena dia suci. Ambil, taruh, bersihkan di air, cucikan beres, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada rupa, nggak ada, bersih benar. Nah, silakan makan, nggak apa-apa.
Ya, kenari. Tahu nggak kenari? Nah, dasar nakal tuh anak kita. Kenari, waduh bagus, ini enak kalau makan. Blak, masuk. Ditelan, selamat. Masuk terus ke dalam. Ibunya ribut, rame. Bawa ke rumah sakit, kasih obat pencahar. Saat, taruh. Keluar ternyata. Ya, ambil. Bersihin. Sudah bersih betul, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada rupa. Tapi rasa gimana caranya? Ya repot juga ya, pas mau ditanyain gini nggak enak juga. Jadi dibayangin aja ya rasanya, udah kayak anak bersih. Buka tuh kenari makan, nggak apa-apa, mutan najis. Disuci selesai. Tapi kalau najis nggak bisa. Kencing mau disucikan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bapak siapa namanya Pak? Bapak siapa namanya? Bapak? Pak Asep? Pak Asep orang mana Pak Asep? Orang Sunda bukan? Hah? Orang Tasik. Orang Cipanasnya. Cari tanah air sekarang. Pak Asep berangkat ke Singapura. Di Singapura air agak susah. Kencing, berak, dicampur tuh sama air. Kayak di mana kita nih? Di Allahumma sholli ala Muhammad. Di Klender sebelah sana tuh ada tuh tempat penjernihan air. Itu bekas kencing dan segala macam campur. Tapi kelihatan akhirnya saat keluar bersih. Gimana hukumnya? Hukumnya air. Selama tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada rupa, itu hukumnya suci. Kecuali itu memang maaf, tai dibersihin jadi air, tetap najis. Ya, tapi kalau campur banyak, loh ini jangan ketawa. Saya wajib benarkan begini biar paham, saudara. Biar paham, bukan minta maaf ya, minta maaf saya ngomong begini. Ya, nggak bisa. Bab itu kotoran. Disulik, bukan disulik, nggak tahu ada caranya itu, saya nggak paham. Ya, tapi mudah-mudahan kita minum yang biasa-biasa aja dah. Makanya anak kadang-kadang tuh suka nggak mau minum air ledeng tuh kayak gara-gara begitu. Kalau yang dari Bogor mah enak, dari mata air. Kalau yang Jakarta ya nggak apa-apa, suci karena sifatnya sifat air. Ya, sifatnya sifat air, nggak apa-apa. Ya, suci. Ya. Kalau sedih ada perawatan gitu, bisa bajak lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kata ulama suci. Ya. Tapi kalau kita masih bisa punya air yang sendiri dari sumur bor, dari mata air, bismillah itu aja yang kita pakai minum. Ya. Buat nyuci, buat ini nggak apa masalah. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi kita nggak sembarangan karena barang yang najis ini tidak bisa dipakai sholat. Ya, menyebabkan tidak sahnya sholat. Ya, di dalam ulama lain menerangkan mustaqdarun yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhis shalah. Najis itu sesuatu yang bisa sholat tidak sah tanpa ada dispensasi. Kalau ada dispensasi, oke. Dia memang ini najis, nggak bisa hilang nih najis. Sembahyang dengan najis nggak apa-apa. Dispensasi. Tanpa dispensasi nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ya, dia mau sholat sama kencing, dia mau sholat sama berak, nggak boleh. Nggak boleh. Dia mau sholat sama bau bangke, nggak boleh. Tapi di sana ada dispensasi. Barangkali ada najis yang nggak bisa diinikan, susah, harus dipotong, ini nggak usah, dimaafkan oleh agama. Sampai ada penghilangnya. Kalau penghilangnya itu di bawah Bandung adanya, kita cari. Ya, supaya bisa bersih. Jadi sekian puluh kilometer misalnya, kalau kita ya bismillah nggak apa-apa cari. Nggak boleh diam. Ya, kalau memang belum ada nggak apa-apa, salat, pakai bawa itu bawa nggak masalah. Ya. Karena ada dispensasi sulit itu yang nggak bisa. Tapi yang bisa hilangkan halus, nggak boleh. Kencing saya mau sholat bawa kencing nggak boleh, haram, nggak sah sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasratul mustaqim, siratal ladzina. Amin. Jadi sampai waqasul jami'il abwal ya. Ya itu di situ.